Pertanyaannya, kalau ada orang sakit, apakah dia mesti harus terus puasa? Ataukah ada keringanan untuk berbuka? Dan bagaimana status orang sakit ini, sakit seperti apa yang kemudian diperkenankan kalaupun berbuka harus berbuka, atau ada orang sakit tapi masih harus berpuasa. Maka episode kali ini insya Allah kita akan bahas tentang golongan-golongan yang dimudahkan oleh Al-Quran untuk berbuka pada saat bulan Ramadan. Kita akan masuk dengan kajian surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ayyaman ma'dudat. Ayat tunaikan puasa ya, di hari-hari yang telah ditetapkan. Hitung hari-harinya supaya tidak keliru. Boleh, silahkan. Hari pertama selesai, coret. Hari kedua selesai, coret. Bahkan ada yang sudah bikin kalender sampai nyari-nyari kapan selesai puasanya. Gitu. Nah, ini menunjukkan ada persoalan di imannya. Kemudian, faman kana minkum maridha. Ini Allah sudah paham. Jika ada di antara kalian yang sedang puasa itu, atau bahkan keluarga kalian, kerabat kalian, sakit, maridha, sakit. Au ala safar. Atau bahkan sedang berada di perjalanan. Au ala safar. Sedang berperjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka orang sakit dan sedang menempuh perjalanan jauh ini, diperkenankan kata Allah, saya berikan keringanan. Boleh dia berbuka, boleh buka, tidak berpuasa. Namun syaratnya nanti selesai Ramadan, dia ganti di hari-hari lain setelah selesai Ramadannya. Ini yang disebut kemudian dengan qadha. Qadha puasa bagi orang yang tak mampu menunaikan karena sakit atau dalam perjalanan. Pertanyaannya, sakit apa yang dimaksudkan di sini? Ya, sebagian ada yang menafsirkan, Ustadz, kami dapatkan di buku-buku bacaan ada ulama mengatakan karena ini ayatnya tidak menjelaskan sakit apa, maka ada yang menyimpulkan segala jenis penyakit. Yang penting sakit, maka boleh buka. Maka pemahaman seperti ini kadang-kadang melahirkan konsekuensi yang tidak biasa. Ada pernah orang mengiris-iris bawang. Begitu ngiris-iris, kena tangannya teriris berdarah. Saat Ramadan, tiba-tiba dia buka. Ya, ketika dia berbuka ditanya, kenapa Anda buka? Saya sakit, kan teriris, sakit nih. Nah, kalau pengertiannya seperti ini, maka nanti ada yang kepleset tiba-tiba buka. Ya, dia katakan saya sakit. Maka kata para ulama, sakit yang dimaksudkan di sini bukan semua jenis penyakit. Tapi satu, yaitu penyakit yang saat diderita, maka dia kalaupun mesti puasa bisa menjadikan penyakitnya lebih parah. Kalau penyakit ini kemudian diisi dengan puasa bisa lebih parah atau meningkatkan tensi penyakitnya. Maka yang seperti ini wajib buka. Jelas sampai di sini? Baik. Yang kedua, bisa dalam kondisi dia sakit ini dimungkinkan dia berpuasa. Namun dalam hal dia menunaikan puasa ini tetap hampir sama keadaannya seperti yang pertama. Bisa berpengaruh kepada dirinya. Atau bahkan yang lain yang terkait dengan dirinya. Contoh ibu yang sedang mengandung. Ibu mengandung terlihat seperti tidak sakit. Tapi kalau dia tidak makan, dikhawatirkan berpengaruh misalnya kepada bayinya atau janinnya. Atau bahkan berpengaruh pada ketahanan dirinya. Kalau khawatir dengan itu semua dia tidak kuat, maka dia pun boleh berbuka dan mengganti nanti di kemudian hari setelah selesai melahirkannya. Jelas sampai di sini? Baik. Kedua, bagian yang kedua yang disebut di ayat ini, selain orang sakit, juga orang yang dalam perjalanan. Perjalanannya disebut dengan safar. Safar itu, ingat baik-baik, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kata safar kecuali satu, jaraknya kurang lebih sampai ke 82 km. Jadi kalau misalnya baru dibalik 28 kilo, itu bukan safar namanya. Ya. So dalam perjalanan saya pengen buka, tidak. Ya. Kalau jaraknya 82 km, baru diperkenankan dia boleh untuk berbuka. Ini pun kata para ulama, hei, coba dilihat apakah jaraknya atau tingkat kesulitannya. Karena zaman Nabi itu kalau jaraknya ditempuh dari Madinah misalnya, mau berangkat ke 82 kilo, kan dulu nggak ada mobil. Motor nggak ada, mobil nggak ada, pesawat nggak ada. Yang ada cuman unta. Kecepatan unta 30-20 jalan. Kadang-kadang nengok Anda ke belakang gitu kan. Ya secepat-cepatnya 50, kapan nyampe ya? Maka yang seperti ini kata para ulama yang dilihat bukan jaraknya, tapi tingkat kesulitannya, disebut dengan masyakkah namanya. Ya, paham sampai sini? Baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya, jadi kalau misalkan kita sahur di Jakarta, Ustadz.
terus kita pindah kota. Misalkan kita keluar negeri gitu ya yang matahari terbenamnya lebih lama dari kota Jakarta. Misalkan 20 jam gitu mereka puasanya. Nah itu kita bukanya ngikutin waktu Jakarta atau waktu tempat yang kita ke sana gitu. Baik. Di sini kalau sekiranya waktunya zonanya sudah berubah. Ya, dan diprediksi kacau waktunya. Kacau itu dalam pengertian di sini baru terbang sedikit sudah gelap. Ya, terbang lagi sedikit lagi, kan? Yang seperti ini kalau zona sudah berubah maka ulama di sini memandang mayoritas mengatakan setidaknya Anda lebih baik berbuka dibandingkan berpuasa. Ini yang disebut dengan safar. Jarak safar perjalanan panjang yang bisa merusak ya zona waktu, bukan merusak artinya waktunya rusak tidak, tapi tidak stabil keadaannya. Tiba-tiba siang, tiba-tiba gelap. Bahkan di Amerika itu ada satu wilayah yang kalau Anda berangkat, Anda mundur ke belakang. Ya, Anda berangkat Jumat nyampe Kamis Anda bayangkan. Kamis ke belakang lagi, ya. Nah, ini kan menarik gitu kan suasana seperti ini. Jadi kalau nanti ditafsirkan Ustadz, kalau enak nanti boleh di sini sahur, di sana buka. Wah, enak sekali orang punya duit tinggal berangkat aja. Sahur di sini, buka di sana. Pergi lagi sahur, buka lagi. Dia pulang saya sudah selesai Ramadan padahal baru 10 hari gitu kan. Nah, ini yang seperti ini perlu dikoreksi juga. Artinya kalau ada safar yang bisa memengaruhi zona waktu sebaiknya Anda berbuka. Kecuali kalau zona waktu itu tidak terlampau jauh. Anda mau umrah di sini Anda niatkan berpuasa. Sana kan 8 jam. Tidak terlampau banyak merusak. Nyampe sana menjelang maghrib Anda bisa buka di sana. Paham sampai sini? Ya, baik. Jadi saya kira seperti itu. Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan seharian ini udah puasa Pak Ustadz. Iya kelihatan lemes begitu puasa. Tapi 10 menit sebelum berbuka saya kedatangan tamu bulanan Pak Ustadz. Iya. Itu hukum puasa saya gimana ya Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Jangankan 10 menit, 1 menit sebelum maghrib datang kemudian bulan haidnya tiba, maka dianggap puasanya pada saat itu batal. Artinya nanti diganti di hari setelah Ramadan. Tapi Anda mendapatkan pahala dari situ. Pahala tetap dapat. Pahala dapat dari pahala sahurnya, pahala ibadahnya, dilipat gandakan. Jangan dikira mudah, hati-hati. Ramadan beda dengan hari biasa. Hari biasa Anda kemudian beramal, poinnya 10. Ramadan minimal kali 10 lagi. Hadisnya Qudsi. Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama paling kiri sebelah atas. Ya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Orang-orang yang beramal itu kullu amal ibni Adam diberikan pahala setiap amal anak Adam itu 10 sampai 700 kecuali puasa aku yang kasih. Minimalnya berapa? Kali 10 kali lipat lagi. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kalau Anda mengerjakan sekarang misalnya sholat dapat 10. Anda Ramadan kerjakan sholat kali 10 lagi. Di saat Anda baca Quran, saat Anda sholat sunnah itu pahala sudah dapat banyak. Dan niat puasa mendapatkan pahala dari situ. Hanya status batalnya mesti diganti lagi kemudian di waktu yang akan datang setelah Ramadan. Jelas sampai sini? Baik. Ada yang lain barangkali? Silakan. Oh ya, Mas Tommy silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya, ini karena tadi kita bahas mengenai batal-batal puasa. Nah misalkan kita udah selesai puasa, kemudian datang lagi puasa tapi kita belum bayar puasanya gitu. Nah itu gimana Ustadz? Baik. Kata para ulama, pendapat yang pertama, kalau dia masuk ke Ramadan berikutnya. Misal, sekarang Ramadan, selesai dia qadha, masuk Ramadan lagi, ada yang belum terbayar. Ada yang mengatakan di qadha tetap berlaku qadha dan kafarat. Kafaratnya setiap harinya memberikan fidyah makan satu orang miskin. Jadi sambil Anda ganti puasa, berikan kafarat. Ganti puasa, berikan kafarat. Ya, berikan satu orang miskin jatah untuk makannya. Ya, berapa kadarnya? Kadarnya nanti kita akan lihat dalam fidyah. Berapa kadar fidyahnya? Satu orang miskin ini 3 kali makan. 3 kali makan pagi, siang, sore. Anda bisa kalkulasikan. Misalnya 3 kali makan 100.000, maka Anda belikan makanannya 100.000, berikan kepada dia. Atau berikan kepada dia kadar sembako untuk jatah makan dia dalam 1 hari. Plus tambah qadha di situ. Yang kedua ada yang mengatakan kalau tidak disengaja karena datang-datangnya waktu, memang tidak niat. Maka boleh dicukupkan dengan qadha saja. Tetap dia puasa diulang tanpa kafarat. Jelas ya sampai sini? Ada lagi yang lain? Mas Doni, Mas ini rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita punya hutang puasa Ustadz. Bukan kita mungkin Anda saya. ya? Oh ya. Saya. Saya alhamdulillah tidak sampai hari ini. Baik. Ya. Tapi saya nggak bisa menjumlahkan. Saya udah nggak tahu lagi berapa banyak hutang saya gitu Ustadz. Itu gimana cara ngebayarnya ya? Pertama, saya tuh senang sekali kalimat-kalimat seperti ini. Senang sekali. Karena ini menunjukkan perubahan kedekatan iman kita dengan Allah.
Ada sentuhan gitu. Ya, jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba itu diberikan petunjuk di hati untuk mendekat. Itu di hadis Al-Bukhari nomor hadis 71 Kitabul Ilmi. Ya, Nabi menyampaikan kalimatnya indah. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka akan diberikan dorongan di hatinya untuk dekat ke agama. Dekat. Maka pertama syukuri dulu itu. Yang kedua kata para ulama, dia boleh kemudian meniatkan qadha yang lampau di masa-masa senggangnya. Disilahkan kalau Anda merasa tak terhitung, silakan. Anda punya waktu luang puasa, niatkan qadha. Orang lain puasa Senin misalnya sunnah, Anda niatkan qadha. Orang lain puasa Kamis misalnya sunnah, Anda niatkan qadha. Ya, Anda nggak usah hitung, yang penting begitu masuk ke waktu-waktu sunnah, kata para ulama supaya ringan, niatkan qadha. Maka Allah tidak melihat berapa banyak Anda tunaikan, Allah melihat kesungguhan yang kita lakukan di situ. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Vino mau nanya nih Pak Ustadz. Misalnya nih Pak Ustadz, misalnya Vino lagi puasa, terus tiba-tiba sakit gigi gitu. Terus pas nyampe di tempat dokter gigi bilang harus dicabut nih salah satu giginya. Kan kalau pasti dicabutnya otomatis kan ya pasti keluar darah gitu kan. Nah itu puasanya gimana Pak Ustadz? Apakah batal, apakah masih bisa lanjut lagi puasanya gitu? Baik, para ulama menganjurkan dalam kasus seperti ini, orang yang ingin cabut gigi atau ingin tutup lubang di giginya, atau bahkan sekedar misalnya periksa gigi yang setidaknya melakukan tindakan-tindakan tertentu, pembersihan karang, ya pasang hebel dan semacamnya, itu dianjurkan oleh para ulama akan lebih baik kalau dikerjakan setelah berbuka, setelah tarawih, sehingga tidak mengambil resiko-resiko yang lainnya. Ada fatwa baru dimunculkan bahkan keluar dari majelis ulama khususnya di Jawa Barat, bahwa darah kalaupun keluar dari proses cabut gigi itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang beresiko bukan darahnya. Bukankah saat dicabut itu kan ada dimasukkan semacam ada semprotan-semprotan air, ya? Anda keluarkan dulu. Kadang-kadang mungkin Anda nggak terasa, begitu dikeluarkan, semprot, ya masuk ya. Nah itu yang bisa kira-kira mempengaruhi ya. Jadi untuk berhati-hati setidaknya diakhirkan nanti ke maghrib setelah Anda misalnya selesai makan, kemudian siapkan sholat tarawih, begitu selesai tarawih Anda bisa selesaikan, itu akan lebih baik. Jelas di sini?